Sajak TV bahwa bagaimana pencapaian Anda menuju Amerika Serikat untuk mengikuti juara klasik ya, binaraga klasik ya. Iya. Oke, silakan diceritakan. Oke, terima kasih. Memang perjalanan yang panjang buat saya untuk mencapai titik keberhasilan di Arnold Classic atau kejuaraan dunia di Amerika Serikat kemarin. Ya. Persiapan saya untuk ke arah sana itu sekitar 1 tahunan. Di sini saya tetap memaksimalkan kondisi yang ada Oke. untuk mencapai kondisi fisik yang maksimal. Karena saya pikir untuk masuk ke level atau ajang level dunia ini sangat berat untuk tingkat kompetitornya ya. Oke. Jadi saya mengasah untuk memaksimalkan tingkat kerja saya yang ada di sini. Oke, apa yang membedakan juara di tingkat dunia dengan di Indonesia sendiri? Kalau tadi Anda bilang harus mencapai target yang diminimalkan di dunia sana gitu. Iya. Apa perbedaannya? Sebenarnya sih nggak terlalu jauh ya, cuman tingkat persaingannya di sana sangat-sangat spesifik terhadap kondisi fisik ya. Yang mana ya seperti berat 80 itu kondisi ototnya bisa sekitar 85 atau 90 kiloan. Jadi sebenarnya lebih ke arah kondisi fisiknya aja. Oke, di Amerika Serikat juara ataupun negara mana yang Mas Adya bisa dikatakan saingan terberat gitu? Hasilnya mungkin beda tipis dengan Mas Adya sendiri. Kuwait ya. Kemarin Kuwait. saya melihat tingkat persaingan yang lumayan keras Kuwait. Lalu Amerika bagian mana ya saya lupa juga. Oke. Tapi ya cukup berat ya. Oke, apa keunggulan binaraga dari Kuwait dibandingkan dengan Mas Adya? Apa kelebihan mereka? Kelebihan mereka apa kelebihan saya? Kelebihan mereka dibanding Mas Adya kan tadi ya Mas Adya bilang saingan terberatnya mereka gitu. Apa yang membedakan mereka dengan Mas Adya? Iya, di sini yang saya melihat mereka beda sama pandangan saya beda terhadap mereka ialah ketika kita berada di ruang pemanasan. Oke. Yang mungkin lebih ke arah mental ya, tetapi ketika ada di stage, di panggung ya semuanya kita serahkan ke penjurian. Lalu dari sisi entertainnya atau sisi peragaan-peragaan yang ada di panggung, ternyata ya kita jauh lebih baik dibanding mereka. Oke, ini kabarnya Mas Adya ke Amerika mengikuti kejuaraan Arnold Classic ini dengan jerih payah sendiri gitu ya. Kalau bisa dibilang independen gitu ya. Betul. Bagaimana tahapan Mas Adya hingga dapat mengikuti kejuaraan di Amerika Serikat? Ini bukan pencapaian yang singkat mungkin gitu ya. Iya. Bagaimana perjalanan Anda? Iya, adapun untuk persiapan ke arah sana memang jatuh bangun ya, sampai ya saya melepas ada rumah bonus dari pemerintah Jawa Barat yang harus saya alihkan ya investasinya untuk persiapan itu. Namun di tengah perjalanan alhamdulillah saya bertemu dengan donatur ya, salah satu klien saya yang tergerak hatinya untuk memberi support. Nah dari situlah saya merasa beban saya sedikit berkurang ketika ada support dari klien saya tersebut. Oke, sedikit kabar juga sebelum nanti kita bahas, Mas Adya ini pernah tergabung dalam PB PAPSI. Gitu ya. Sebelum kita jauh membicarakan bagaimana kinerja Anda di PB PAPSI waktu itu, bagaimana Anda berjuang sendiri menemukan tempat latihan mungkin atau fasilitas-fasilitas yang harus mendukung Anda membentuk badan hingga saat ini tuh bagaimana? Di luar Anda ketika Anda keluar dari PAPSI tersebut? Iya. Iya, ketika saya dinyatakan dicoret ya dari Platnas pada waktu itu, di situ saya merasa tertantang untuk terus membuktikan ya, terus membuktikan untuk berprestasi. Nah di situ saya melihat ajang terdekat di level dunia itu yaitu Arnold Classic ini. Nah dengan rencana atau niat tersebut berjalan ya timbullah pelaksanaan yang memang alhamdulillah akhirnya diberi kemudahan dengan ya disupport sama salah seorang klien yang memang tergerak hatinya untuk memberi support dukungan ya. Baik. Sebelum kita lebih jauh, apa sebenarnya yang menyebabkan Mas Adya ini dicoret dari Platnas PB PAPSI ya? Ya, tapi kita harus break sejenak pemirsa, ada pemberita masih akan terus berlanjut usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.